Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lolita Sari. Kali ini kita akan masih membahas ya terkait manajemen rekod aktif. Manajemen rekod aktif ini dapat juga dilihat di dalam modul yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka yang dikarang oleh Dewi Pratiwi. Pembahasan kali ini sangat bermanfaat ya bagi Anda mahasiswa Universitas Terbuka yang mengambil mata kuliah manajemen rekod ataupun masyarakat yang sedang membenah lembaganya dalam memanage rekod-rekod aktifnya. Pada minggu lalu kita review sedikit ya. Pada minggu lalu kita telah membahas terkait tentang konsep dan kontrol arsip, bagaimana dalam mengontrol arsip, kemudian apa aja sih yang disebut dengan konsep arsip, dan kemudian minggu lalu juga telah membahas terkait konsep pengelolaan arsip dinamis. Nanti Anda bisa melihat tentang konsep pengelolaan arsip dinamis itu di video yang telah saya unggah beberapa minggu yang lalu, dan kemudian membahas pula tentang prinsip-prinsip pengelolaan arsip, dan telah membahas pula tentang dukungan pengelolaan arsip dinamis dan instrumen-instrumen pengelolaan arsip dinamis. Mungkin sedikit review bahwa instrumen ini adalah dalam pengelolaan arsip dinamis itu sangat penting. Itu di dalamnya salah satunya bagaimana sih dalam memahami tata naskah dinas. Selanjutnya kali ini kita membuat tentang masih berkaitan dengan pengelolaan instrumen pengelolaan arsip dinamis ya. Kali ini tentang pembuatan surat keluar dan dokumen internal. Nah, ini bagaimana tuh ceritanya tentang pembuatan surat keluar dan dokumen internal. Teman-teman, dalam pembuatan surat keluar ini perlu diregister ya, perlu diregistrasi agar penelusuran atau jejak rekamnya terhadap surat yang telah dibuat oleh suatu lembaga itu akan terlihat jejaknya ketika misalnya kita meregister ya. Nah, biasanya register ini berada di tata usaha ya. Ini adalah salah satu contoh register surat keluar yang sederhana ya. Di sini terlihat ada nomor seri. Nah, nomor seri ini untuk nomor surat ya. Nanti setiap misalnya lembaga itu membuat surat keluar, maka dia harus mencatatkan nomor serinya seperti apa, berapa dan seterusnya. Kemudian tanggal terima untuk dikirim. Nah, artinya ketika misalnya surat itu akan dibuat, itu kan otomatis ada tanggalnya ya, tanggal pembuatan surat itu tanggal berapa, misalnya tanggal 23. Dan selanjutnya adalah tanggal pengiriman. Nah, tanggal pengiriman ini biasanya kan antara tanggal pembuatan atau tanggal surat itu tercipta itu akan berbeda dengan tanggal pengiriman. Misalnya tanggal pengirimannya besok. Nah, di tanggal pengiriman ini juga tidak hanya menuliskan tanggal pengiriman saja, tetapi harus jelas siapa yang mengirimnya, siapa yang mengirim surat itu. Karena terkait surat itu ada 3 macam, ada surat biasa ya, ada surat rahasia dan sangat rahasia. Jadi harus jelas apakah yang dikirim itu adalah surat biasa, apakah surat rahasia atau surat sangat rahasia. Nah, itu nanti berbeda perlakuannya terhadap 3 surat tersebut. Kemudian subjeknya tentang apa? Nah, ini harus jelas ya, subjeknya tentang apa, apakah tentang MOU atau tentang pemberitahuan terhadap seseorang, tentang kinerja seseorang, atau tentang dilihat dari subjeknya. Ya, subjek ini bisa dilihat dari misalnya hal itu bisa dijadikan kolom subjek gitu. Kemudian yang kelima itu nomor referensi. Nah, nomor referensi inilah yang disebut tadi yang berkaitan tentang tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman itu ibaratnya di sini kan harus selain tanggal pengiriman itu harus jelas juga siapa yang mengirim. Nah, nomor referensi ini
berkaitan itu apakah surat itu bersifat surat biasa, apakah surat itu bersifat rahasia atau surat itu bersifat sangat rahasia. Nah, ini harus ini ya, harus jelas ya. Ketika misalnya surat itu sangat rahasia, misalnya terkait lagi ke kolom 6 penerimaan, siapa yang terima itu harus jelas. Dan kalau misalnya dimungkinkan suratnya sangat rahasia itu harus jelas itu siapa penerimanya, dan di depan si pengirim ya, di depan si pengirim, kurir ya itu harus lihat apakah betul-betul yang menerima itu orang yang bersangkutan, artinya bersangkutan itu orang-orang yang betul-betul yang berhak menerima surat itu. Ini ya, itu tadi kan ada perlakuan itu, perlakuan yang berbeda antara penerima surat biasa, rahasia, dan sangat rahasia. Nah, yang sangat rahasia ini harus jelas ya, siapa yang berhak menerima dan siapa yang berhak membuka ya. Kemudian nanti dia yang bertanggung jawab pula akan mengirim surat itu kepada pimpinan dan sebagainya. Dan yang jelas juga ini cara pengiriman agak berbeda ya, ketika misalnya cara pengiriman surat biasa mungkin bisa via email, via biasa ya, surat biasa, atau via surat pos juga, tapi berbentuk biasa juga bisa. Nah, tetapi ketika misalnya terkait dengan balik lagi ya, terkait misalnya surat itu surat rahasia, dan rahasia itu cara pengirimannya itu beda, ya beda. Yang beda itu artinya dia harus jelas ya, apakah surat itu diberikan kepada orang yang tepat atau tidak. Kemudian untuk yang ini kita masih bahas surat ya, surat biasa mungkin tidak terlalu kita ini ya, tidak terlalu kita pencatatannya tidak terlalu tidak terlalu sifat khusus. Nah, sementara kalau yang rahasia itu biasanya registernya terpisah ya, misalnya register terpisah, karena namanya rahasia berarti tidak semua orang juga harus mengetahui isi surat itu ya, tidak semua orang untuk mengetahui isi surat itu. Jelas di dalam di dalam saya tekankan kembali bahwa di dalam untuk menentukan surat biasa, surat sangat rahasia atau rahasia itu yaitu tadi memerlukan perlakuan yang beda. Surat harus dibuka oleh penerima jika tidak ada asiparis yang memiliki izin keamanan yang diperlukan ya. Jadi surat harus dibuka oleh penerima jika tidak ada asiparis yang memiliki izin keamanan yang diperlukan. Artinya jika misalnya tidak ada petugas khusus yang menangani tentang surat rahasia, maka si pengirim itu harus melihat secara jelas dibuka oleh yang penerima dan dilihat apakah betul-betul surat itu sudah sampai atau belum. Nah, ini semuanya ini harus diregister ya, baik itu yang biasa, rahasia maupun sangat rahasia. Cuman di dalam pengregisteran ini untuk khususnya surat rahasia dan surat sangat rahasia itu harus dibedakan dari register surat-surat yang biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ini contoh minimal ya, minimal standar ya dalam meregister surat keluar. Jadi para asiparis atau pengelola arsip ya, pengelola arsip yang ada di lingkungan suatu lembaga bisa mencontoh register ini ya, bisa mencontoh register surat ini di tempat Anda semua. Tapi yang jelas minimalnya harus ada 7 komponen ini, yaitu ada nomor serinya atau nomor surat, ada misalnya kolomnya tanggal terima untuk dikirim, ada tanggal pengiriman, ada subjeknya apa, dan kemudian nomor referensinya bagaimana, apakah biasa, sangat rahasia atau sangat rahasia, terus penerimanya itu siapa, cara pengiriman itu siapa. Nah, ini dengan begini maka akan terlacak bahwa benar-benarlah surat itu sudah sampai dan diberikan kepada orang yang tepat. Dan contoh register ini bisa juga dijadikan pedoman atau standar untuk pembuatan e-letter ya, e-letter bisa dibuat semacam e-letter. Jadi ini masih bersifat manual, tetapi nanti ketika misalnya lembaga ingin membuat suatu e-letter ini bisa menjadikan suatu pedoman. Ini yang sederhana. Mungkin itu sharing kita kali ini.
tentang contoh register surat keluar. Semoga bermanfaat dan Anda dapat, apa ya, dapat mempraktekkan di lembaga Anda sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.